sesuatu, ada tanganmu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, karuniakanlah kepada kami pikiran yang jernih dan hati yang bersih, agar dengan pikiran jernih kami dimampukan memahami firman-Mu dan boleh menerimanya dalam hati yang telah dibersihkan oleh-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, bacaan Alkitab kita pada hari ini Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah merdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah kesimpulan Paulus kepada jemaat di Roma. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kesimpulan ini bukan sembarang kesimpulan. Kesimpulan ini keluar dari pengalaman pribadi Paulus sendiri. Dalam ayat sebelumnya, Roma pasal 7 ayat 15, Paulus menulis, "Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat." Menarik disimak Ibu Bapak. Keluhan ini bukanlah keluhan Paulus terhadap orang lain. Tidak. Paulus tidak menyalahkan orang lain. Dia juga tidak berniat mencari kambing hitam atas kegagalannya melakukan apa yang baik. Satu-satunya pribadi yang dipersalahkan Paulus ialah dirinya sendiri. Inilah kenyataan dosa. Dosa merupakan keadaan putusnya hubungan manusia dan Allah. Kalau manusia memutuskan hubungan dengan Allah, maka dia cenderung melakukan apa yang jahat. Dan itulah yang dinyatakan Paulus pada kalimat-kalimat berikutnya. Roma pasal 7 ayat 18 dan 19. Menurut Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Saya tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang baik di dalam diri saya, yaitu di dalam tabiat saya sebagai manusia.
Sebab ada keinginan pada saya untuk berbuat baik, tetapi saya tidak sanggup menjalankannya. Sebaliknya saya melakukan hal-hal yang jahat yang saya tidak mau lakukan. Ini pengalaman Paulus. Semakin berusaha melakukan yang baik, Paulus menemukan bahwa ia semakin tidak mungkin melakukannya. Inilah pengakuan Paulus. Dia ingin melakukan apa yang baik, tetapi yang jahatlah yang diperbuatnya. Sekali lagi, ini pengalaman hidup Paulus. Sebelum menjadi rasul, Paulus adalah seorang yang gemar membunuh orang yang menurut anggapannya melawan hukum Yahudi. Lukas mencatat, Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia masuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tak hanya di Yerusalem, ibu bapak sekalian. Setelah melihat para pengikut Kristus keluar dari Yerusalem dan mengungsi ke kota-kota lain, Paulus sadar bahwa kematian Stefanus hanya membuat kekristenan menyebar keluar Yerusalem. Dan salah satu kota tujuan pengungsian ialah Damsyik. Damsyik memang kadang menjadi tempat perlindungan bagi pengungsi-pengungsi religius dari Yudea. Menurut catatan sejarah, sejumlah orang Yahudi melarikan ke Damsyik sebelum tahun 130 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Paulus meminta surat kuasa dari imam besar untuk menangkap semua pengikut Kristus di Damsyik dan membawanya ke Yerusalem. Pada waktu itu pemerintah Roma memang memberi hak kepada imam besar untuk meminta agar penjahat-penjahat Yahudi dari bagian lain kekaisaran Roma diekstradisi. Menarik jika kita perhatikan kisah hidup Paulus ini, saudara. Dia merasa perlu mendapatkan legitimasi untuk membinasakan para pengikut Kristus. Dan semuanya itu dilakukan dengan sadar, karena dia merasa dengan cara itulah dia membuktikan diri sebagai penganut agama Yahudi sejati. Menarik disimak bahwa Paulus dengan alasan menyenangkan hati Allah merasa boleh memperlakukan pengikut Kristus dengan sewenang-wenang. Namun Paulus akhirnya menyadari bahwa semuanya itu hanyalah kesia-siaan belaka. Sekali lagi dia ingin melakukan apa yang baik, ternyata yang diperbuatnya jahat semata. Dan akhirnya dia mengaku. Dalam Roma pasal 7 ayat 24, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dalam ayat ini Paulus menyimpulkan dirinya sebagai manusia celaka dengan tanda seru. Itulah kenyataan manusia. Namun Paulus melanjutkannya dengan sebuah tanya, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, pengakuan dosa menjadi hal penting dalam hidup manusia. Namun tak hanya berhenti sampai di situ. Selanjutnya, apakah kita mengharapkan pengampunan dosa atas pengakuan dosa itu? Pertanyaan Paulus bukanlah kalimat retorik yang tidak membutuhkan jawaban. Paulus sangat membutuhkan jawaban. Hanya persoalannya banyak orang yang berhenti pada pengakuan dosa.
merasa bersalah dan hanya sampai di situ. Dia tidak mohon pengampunan, atau dia tidak mohon pengampunan karena merasa tidak ada pribadi yang mengampuninya. Akhirnya bunuh diri menjadi jalan keluarnya. Kalau sudah begini, saya teringat akan beda Petrus dan Yudas Iskariot. Mereka berdua sama-sama menyesal, tetapi Yudas bunuh diri. Kenapa? Mungkinan besar karena Yudas tidak percaya bahwa Yesus akan mengampuninya. Tetapi Petrus percaya bahwa baginya ada pengampunan. Di halaman rumah imam besar itu, Petrus boleh menyaksikan wajah Yesus yang membuat Petrus akhirnya menangis terseduh-seduh setelah menyangkal sang guru 3 kali. Mengapa Petrus tidak bunuh diri? Kemungkinan besar karena Petrus tahu baginya ada pengampunan. Sedangkan Yudas bunuh diri karena baginya dia sadar bahwa dia mungkin tidak akan diampuni karena sudah menjual sang guru. Namun yang menarik disimak ialah langsung dengan cepat Paulus menyatakan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Jalan keluar dari ketakutan Paulus, dari kegalauan Paulus. Siapa yang dapat menyelamatkannya dari tubuh yang celaka itu? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dinyatakan syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita sudah dimerdekakan dalam Kristus karena Yesus telah mati menggantikan kita untuk menerima dosa itu. Saudara, salib adalah lambang keadilan sekaligus kasih Allah. Allah membenci dosa, tapi Allah mengasihi manusia berdosa. Manusia berdosa harus dihukum. Itulah keadilan Allah. Tetapi Allah mengasihi manusia sehingga Allah sendiri menjadi manusia menanggung hukuman dosa itu. Salib adalah lambang keadilan Allah. Manusia harus mati. Tapi salib juga adalah lambang kasih Allah. Allah mengasihi manusia sehingga dia mau jadi manusia, mati untuk manusia, menggantikan manusia. Syukur kepada Allah, Ia mau menyelamatkan saya dan saudara melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudara dan saya sudah dimerdekakan di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus telah mati menggantikan kita untuk menerima hukuman itu. Saudara dan saya dibenarkan ketika Yesus mau mati untuk kita. Dan sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, maka bagian saudara dan saya adalah hidup sebagai orang-orang merdeka. Dan salah satu hidup sebagai orang merdeka adalah saudara dan saya dipanggil untuk memerdekakan orang lain, sebagaimana Kristus telah memerdekakan kita. Ibu dan bapak sekalian, semasa hidup Bunda Teresa pernah mengunjungi keluarga Hindu miskin. Dalam kunjungannya, penerima hadiah Nobel perdamaian itu membawa beras untuk membantu keluarga Hindu tersebut. Nyonya rumah menerima pemberian Teresa itu dan membagi beras itu menjadi 2, lalu pergi keluar rumah. Ketika wanita itu kembali, Bunda Teresa bertanya kemana dia pergi. Ke rumah tetangga, jawab ibu tersebut. Mereka juga lapar.
Ibu Teresa adalah sosok insan merdeka. Dia memperlihatkan jiwa merdeka ketika meninggalkan negerinya dan menjadi misionaris di Kolkata. Dia juga menampakkan diri selaku manusia merdeka saat meninggalkan pelayanan sebagai kepala sekolah dan membuka ladang pelayanan baru dalam kekumuhan kota Kolkata. Kisah tadi juga memperlihatkan kemerdekaan Bunda Teresa sewaktu memberi beras kepada keluarga Hindu yang miskin itu. Memberi kepada orang lain merupakan tindakan manusia merdeka. Dan karena mereka tak lagi terikat dengan benda tersebut, Ibu Teresa bersikap lepas bebas terhadap barang yang dimilikinya. Dia rela melepas agar orang lain bisa merasakan apa yang dinikmatinya. Dan yang menariknya adalah tindakan merdeka itu menular. Keluarga Hindu miskin itu ternyata tidak mau menikmati beras itu sendirian. Mereka membagi dua dan membaginya kepada tetangga mereka yang muslim, yang juga lapar. Mereka berbagi agar bisa makan. Pada hemat saya, keluarga Hindu miskin itu juga insan merdeka. Hati dan pikiran mereka tidak melekat pada beras. Mereka rela melepaskannya. Meski sadar beberapa hari kemudian mereka mungkin tak lagi punya beras untuk dimakan. Agaknya mereka tak terlalu risau masa depan. Saat memiliki beras, mereka ingin tetangga sebelah juga merdeka dari rasa lapar. Dari kisah ini, saudara, kita juga bisa belajar. Tak perlu menunggu kaya untuk memberi. Dalam kemiskinan, seseorang bisa memerdekakan orang lain. Jika menunggu kaya terlebih dahulu, mungkin kita tak akan pernah memberi karena kita nggak pernah merasa kaya. Bapak Ibu sekalian, kaya atau miskin sesungguhnya masalah perasaan. Ada orang kaya yang merasa miskin sehingga tidak pernah memberi apapun juga. Bagaimana mungkin mereka akan memberi kalau mereka merasa harus mendapatkan sesuatu dari orang lain? Bagaimana mereka akan memberi kalau mereka juga merasa miskin? Sebaliknya, hanya orang yang merasa kayalah yang mampu memberi. Mungkin dia tidak punya harta, namun merasa kaya, dan karena itu mereka mampu memberi. Kalau mengenang keluarga Hindu miskin tadi, Ibu Teresa bersaksi, "Saya tidak terkejut dengan sikap wanita itu yang mau berbagi. Melainkan saya terkejut karena wanita itu masih mau memahami tetangganya yang kelaparan." Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan, frasa mau memahami tetangga perlu kita gaungkan dalam kehidupan kita di tengah COVID-19 sekarang ini. Mau memahami berarti mau menempatkan diri kita dalam penderitaan orang lain. Bahasa Yunaninya empatos, yang dalam bahasa Indonesianya berarti empati. Empati berarti berada dalam penderitaan orang lain. Dan itu akan membuat saudara dan saya bisa sungguh-sungguh menyadari, sungguh-sungguh merasakan perasaan orang lain. Dan akhirnya kita mampu memerdekakan orang lain. Apakah kita sudah merdeka? Kalau kita merasa sudah merdeka, merasa dimerdekakan oleh Kristus, mari kita memerdekakan orang lain. Mari kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Saudara, COVID-19 membuat hidup semakin berat. Jangan tunggu kaya terlebih dahulu, baru memberi. Ini saatnya saudara dan saya memerdekakan orang lain.
Dan itu berarti saudara dan saya memperlihatkan diri selaku manusia merdeka. Dan itu berarti kebenaran Allah telah memerdekakan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah COVID ini, mampukan kami memerdekakan orang lain. Mampukan kami peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami berbagi makanan. Mampukan kami berbagi informasi. Mampukan kami berbagi doa. Agar banyak orang yang merasa dimerdekakan di tengah situasi yang tidak merdeka ini. Tuhan, mampukan kami, karyawan Bank Tabungan Negara, mampukan kami ya Tuhan, tetap menjalankan tugas-tugas kami dengan sebaik mungkin, dan sungguh-sungguh perlihatkan diri kami selaku manusia merdeka, karena Engkau telah memerdekakan kami. Tidak mudah ya Tuhan, kami butuh berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri.